Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Robatul Khairat di bawah pimpinan guru kami Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf mengucapkan terima kasih banyak kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang sampai dengan saat ini masih memberikan bantuan, sumbangan. Progres pembangunan sampai dengan saat ini sudah 90%, di antaranya sudah dibangun kantor, kemudian sudah dibangun asrama untuk santri, dan sudah dibuatkan tempat untuk podcast. Dan pada saat ini juga kami informasikan bahwa pengerjaan yang akan kami laksanakan adalah pengecatan bagian dinding lantai 1, kemudian pemasangan pintu-pintu dan jendela-jendela. Tak lupa kami ucapkan terima kasih. Semoga apa yang Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian niatkan untuk pembangunan pondok pesantren menjadi amal ibadah dan menjadi amal jariah, dan insya Allah kita akan dapatkan di yaumil qiyamah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fudul, sesuatu yang mulia, sesuatu yang baik. Nah, perjanjian ini diadakan sebelum Rasul SAW berusia 40 tahun. Artinya pada waktu itu belum adanya dakwah Islam secara resmi. Jadi yang mengadakan perjanjian Hilful Fudul atau Hilful Fudul ini adalah orang-orang Quraisy, ya, orang Quraisy, dan banyak dari mereka yang dari golongan kaum musyrikin. Akan tetapi isi perjanjiannya itu adalah kebaikan. Di sini yang ikut di dalam perjanjian tersebut yaitu Banu Hashim, Banu Muttalib, Banu Asad, Banu Zuhra, Banu Tayyin. Alasan diadakan perjanjian tersebut karena sebabnya takatsur zulmi min ba'di Quraisy. Banyaknya terjadinya kezuliman di tanah suci pada waktu itu yang dilakukan oleh sebagian oknum dari kaum Quraisy. Nah, sehingga dibuatlah aturan larangan berbuat zalim kepada siapapun yang datang ke tanah suci. Nah, ini satu kebaikan. Satu kebaikan. Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman adalah kegelapan-kegelapan di hari kiamat. Secara bahasa zalim artinya wad'u syai'in fi ghairi makanih, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu diartikan zalim. Jadi luar biasa. Banyak dari orang-orang musyrikin tapi mereka mengharapkan untuk berbuat baik dan larangan berbuat buruk. Nah, sehingga diadakanlah satu perjanjian, satu undang-undang yang disebut dengan Hilful Fudul atau Hilful Fudul. Hilful Fudul. Fastama'a ula wa tahalafu liyakununna ma'al mazlum hatta yuaddu ilaihi haqqah. Nah, di antara isi perjanjian tersebut adalah yang pernah mengambil haknya orang maka wajib dikembalikan kepada pemiliknya, dan juga menciptakan situasi kehidupan yang harmonis di kota Makkah, dan juga menjaga hak para pedagang
dari luar Makkah yang datang ke kota Makkah, dan larangan melakukan kemungkaran. Ini semuanya kebaikan. Tapi yang buat bukan orang Islam kebanyakan. Nah, Rasul SAW, beliau waktu itu masih muda. Beliau mengatakan seandainya perjanjian ini diadakan di waktu Islam, adanya agama Islam, maka saya akan menerima perjanjian ini. Nah, itu namanya hilful fudul. Ya. Laqad syahidtu fi dari Abdullah bin Jad'an. Ya, sungguh saya hadir di rumah Abdullah bin Jad'an di dalam satu perjanjian atau satu persekutuan yang paling saya sukai, melebihi unta merah, kata Nabi, yaitu perjanjian tersebut. Dan seandainya saya diajak di saat saya membawa agama Islam, perjanjian ini, la ajabtu, maka saya akan menerima perjanjian ini. Artinya selama itu baik, agama ini menerima. Ya. Mau sumbernya dari adat, dari budaya, jika itu kebaikan, maka agama Islam akan memfasilitasi. Sebagaimana perjanjian hilful fudul yang adanya sebelum adanya Islam. Tapi Nabi mengatakan seandainya diadakan di masa Islam, saya terima ini. Nah, ini agama Islam tidak anti terhadap budaya, tidak anti terhadap tradisi. Bahkan kaidah mengatakan al-adah muhakkamah. Adat yang baik bisa dijadikan sebagai hukum. Apa makna adat yang baik? Adat tradisi yang tidak menyelisihi hukum Islam, maka dianggap sebagai adat yang baik. Kalau mazhab klasik itu mengistilahkan dengan al-urf, ya, kebiasaan masyarakat yang baik itu dipertimbangkan sebagai referensi hukum dalam Islam. Ada juga istilah al-masalih al-mursalah, kemaslahatan untuk masyarakat itu juga dipandang sebagai pertimbangan hukum. Al-masalih al-mursalah. Ada juga istilah tadi al-adah muhakkamah, adat dijadikan hukum. Tentunya adat yang dimaksud di sini suatu tradisi, suatu kebiasaan, suatu budaya yang tidak menyelisihi ajaran Islam, syariat Islam. Contoh misalnya di tanah Jawa, Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga melihat bahwa masyarakat pada waktu itu senang dengan wayang. Itu kan adat, tradisi. Yang awalnya wayang itu berbentuk patung manusia, tapi beliau melihat ini bisa jadi sarana dakwah. Jadi dengan cara apa? Beliau merubah bentuk wayang yang tadinya bentuk patung berwujud manusia, dibuat jadi wayang kulit. Mukanya manusia dirubah jadi muka makhluk yang tidak ada. Arjuna itu kan gagah, ganteng, Arjuna. Tapi di wayang kulit wajahnya kayak monster. Itu semuanya untuk mengambil maslahat hukum fikih, yang dimana kalau patung berbentuk manusia secara utuh, mayoritas ulama mengatakan haram. Makhluk hidup bukan hanya manusia, hewan juga kalau utuh berbentuk patung itu mayoritas mengatakan haram. Tapi dalam kaidah mengatakan jika dibentukkan dengan bukan bentuk manusia, bukan bentuk hewan, dia dengan makhluk tersendiri, maka dia keluar dari hukum. Boleh. Makanya kartun-kartun itu ya. Makhluk itu gak ada di alam kita. Kaidah kedua,
Seandainya patung itu hidup dalam keadaan seperti itu dan dia menjadi manusia, tidak mungkin dia hidup. Maka dibuatlah dia sebelah tipis. Gak ada manusia tipis kayak begitu. Kalau dia hidup pasti mati. Ini kecerdasan seorang ulama. Maka dirubahlah wayang, jadi wayang kulit. Fisiknya dirubah. Nah, yang tadinya cerita-cerita yang ada di masyarakat terkait agama sebelumnya, ya, tentang dewa-dewa, dirubah skenario ceritanya tentang akhlak, tentang dakwah Islam yang berbau Islami. Dan tiket masuknya pada waktu itu dibuat menarik sehingga banyak orang tertarik untuk hadir. Sunan Kalijaga dan Kalijogo dia dibilang cerdas, tiket masuk gratis. Tapi kalau mau masuk harus baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Masuk, baca itu masuk. Itu. Setiap ada acara itu mereka datang mau masuk syahadat lagi. Lama-lama penasaran ini kalimat ini apa artinya. Apalagi beliau dengan seorang ulama yang ahli seni, seniman, Sunan Kalijaga. Di mana ucapan ulama-ulama terdahulu, ya, tombo hati itu ucapan ulama terdahulu di kalangan para sufi, banyak termuat dalam kitab Obat Hati, ada 5 perkaranya. Bagaimana beliau merubah menjadi nyanyian yang indah, yang menarik hati orang. Seniman beliau. Jadi seni tidak anti Islam, tapi Islam mengatur seni yang cantik, seni yang berakhlak, seni yang beradab, seni yang mendatangkan kebaikan. Akhirnya penasaran, itu kalimat itu apa itu? Asyhadu alla ilaha illallah. Diterangkan ini maknanya begini-begini. Masuk Islam. Jadi sarana seni dijadikan sarana dakwah, alat berdakwah. Adat dijadikan sebagai tradisi yang membantu dakwah Islam. Kalau ada kekurangan sana sini jangan dihapus semuanya. Yang baiknya dipertahankan, yang tidak baiknya diperbaiki. Itu cara ulama terdahulu. Nah, sehingga dakwanya berhasil. Ya, dakwanya berhasil. Ya, kita belajar dari dakwanya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad berdakwah secara bertahap. Ya, coba bagaimana minuman keras yang menjadi tradisi masyarakat pada waktu itu khamar itu sampai disebutkan kalau sarapan pagi sama khamar di masa itu. Agama Islam hadir melihat keadaan ini, tradisi yang sudah mengakar. Kalau langsung menyatakan haram pada waktu itu akan sangat sulit. Tapi dikasih kesempatan secara step by step, tadrija. Nanti di Madinah baru diharamkan. Bisa dibayangkan berarti berapa? Kurang lebih 12 tahun. Ya. Itu khamar statusnya belum haram. Nanti pindah ke Madinah, turunlah ayat, kalau nggak salah tahun 2 Hijriah atau 3 itu, diharamkannya khamar. Ya, antara 2 atau 3 Hijriah. Cukup lama waktu itu. Tadrija. Nah, itu sebenarnya substansinya bukan di dalam masalah khamarnya. Ya, khamarnya sudah jelas haram, ya. Tapi substansinya adalah metode berdakwah. Dilakukan secara bertahap. Gitu. Misalnya ada orang datang ke saya, dia baru tobat, kasihan. Tobatnya dia itu sudah bagus. Jadi fokusnya dia mau tobat, itu penting. Jangan dulu ngasih syarat yang memberatkan. Kamu sudah mau tobat, itu sudah anugerah yang besar. Sudah sadar diri, ingin berubah diri menjadi lebih baik, itu satu hal yang perlu diapresiasi. Dia datang, saya mau tobat, ini sudah 10 tahun saya gak pernah sholat 5 waktu. Kira-kira bagaimana nih? Oh, harus kodo tuh 10 tahun itu. Wajib, sholat itu adalah hutang.
Awalu syai'in yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Nabi bersabda, awal pertama yang Allah hisab adalah salat. Kalau salat itu baik, semua baik. Kalau salat itu buruk, semuanya buruk. Hanya 10 tahun dihitung. Aduh, tarawih saja dia takut. 23 rakaat. Apalagi 10 tahun, coba hitung 10 tahun. Tidak sholat terus kodok seluruhnya. Berapa rakaat setiap hari? Mundur dia, gak jadi tobat deh. Nah ini namanya apa? Tidak paham metode dakwah. Kamu sholat saja 5 waktu. Nah, nanti dia sudah terbiasa 5 waktu. Bilang setiap sholat sunnah niat sholat kodok saja. Jangan sholat sunnah. Semampunya, itu kan enak. Tapi wajib kodok harus yang 10 tahun itu. Nah ini tidak memahami manhajud dakwah. Ada metodologi berdakwah. Dicontohkan oleh para ulama, dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi hilful fudul ini luar biasa. Kemudian dari sini juga bahwa di mana ada kebaikan, disitulah Nabi Muhammad SAW berada paling terdepan. Antum kalau lihat mau orang kafir ke orang non muslim yang punya akhlak baik kan ada, dermawannya ada, itu pasti dari Nabi Muhammad SAW. Jadi semua kebaikan yang ada, baik yang dilakukan oleh orang Islam atau orang non muslim atau orang kafir, jika ada kebaikan di muka bumi ini, berarti itu sumbernya adalah dari Nabi Muhammad SAW. Ya, Nabi Ali Al-Habsyi mengatakan, "Fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqa'an zainil wujud." Tidak ada akhlak yang terpuji yang dilakukan oleh seluruh manusia di muka bumi ini, melainkan itu copy paste yang diambil daripada akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Jadi antum kalau berbicara akhlak kebaikan semuanya ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Nah orang yang berbuat baik ada target, pahalanya sangat besar, sangat besar. Kita menyenangkan satu orang muslim saja, itu di dalam riwayat dikatakan, ya, siapa orang yang memasukkan rasa bahagia, man adkhala surura ala muslim, khalaqallahu ta'ala malaka ya'budullaha ta'ala. Siapa yang memberikan rasa bahagia kepada seorang muslim dalam hatinya, Allah ciptakan rasa bahagia itu menjadi satu malaikat yang tugasnya beribadah. Tuh, kalau malaikat ibadah gak ada libur, setiap saat ibadah. Dan malaikat ini dia beribadah, pahalanya itu diberikan kepada orang yang memberikan kebahagiaan tersebut kepada seorang muslim. Waliman adkhala surura ajra ibadatihi hatta idza mat. Sampai kapan pahala itu mengalir kepada orang tersebut? Sampai dia meninggal dunia. Ketika dia meninggal dunia, atahu fi qabrihi, malaikat ini datang ke kuburannya, di dalam kubur. Wa anasahu, kemudian dia akan menjadi teman yang mendampingi dia sampai masa penantian hari kebangkitan. Wa qala lahu, berkata kepadanya, ana surur alladhi adkhaltahu ala fulan. Saya ini adalah kebahagiaan yang kamu masukkan ke dalam hati seorang fulan bin fulan, kepada si dia. Itu satu orang muslim. Bagaimana kalau kita bahagiakan banyak orang, 100 orang, 200 orang, 300 orang. Nah, jadi semangat berbuat baik, ya. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang yang berbuat baik. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa ketika ada yang mendukung kebaikan, ternyata ada juga yang menolak kebaikan itu. Itu hukum yang memang gak bisa dihindari, ya.
Di mana ada surga, di situ Allah ciptakan juga ada neraka, dan dua-duanya harus terisi. Surga juga harus terisi, neraka juga harus terisi. Artinya apa? Ya tetap harus ada kelompok syaitania wa Fir'aun, Namrud, ada itu. Surga juga ada kelompok pengikut para nabi, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Walaqad zara'na, sungguh kami telah penuhi, walaqad zara'na li jahannama, untuk neraka jahannam, katsiran minal jinni wal ins, banyak dari golongan jin dan manusia. Jadi kedua-duanya terisi. Sampai kapanpun tetap ada dua sisi, ada sisi baik, ada sisi buruk. Di masa Nabi Ibrahim ada Namrud. Di masa Nabi Musa kebaikan, simbol kebaikan. Ada simbol kejahatannya, Fir'aun. Di masa Nabi Isa simbol kebaikan. Ada simbol keburukan, Herodes. Di masa Nabi Muhammad SAW simbol kebaikan. Ada Abu Jahal, banyak. Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf. Sampai kapanpun tetap ada. Gitu. Makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, ini nasihatnya luar biasa. Beliau mengatakan bahwa saya tidak takut, ya kurang lebih ya, ala sabilil makna. Saya tidak khawatir kalau sepanjang zaman itu memang ada kelompok yang baik, ada kelompok jahat. Itu sudah sunnatullah. Itu tidak bisa dihindari. Tapi yang saya takutkan adalah di mana satu masa ketika ada kejahatan nampak di hadapan orang-orang baik, orang baiknya diam. Itu yang saya takutkan. Nah, itu ucapan dari Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Di sini yang menentang, artinya yang tidak sepakat dengan perjanjian tersebut, ya tentunya orang-orang zalim. Musuhnya orang baik adalah orang zalim. Musuhnya orang zalim adalah orang baik. Itu saja, simple. Makanya di sini ada beberapa qabilah yang mereka tidak mendukung tahaluf Bani Naufal wa Bani Umayyah ala Bani Hashim. Ya, ada di antaranya di sini sebut Bani Umayyah. Ada Bani Naufal, mereka kurang sependapat dengan hal itu. Kemudian ada yang mengatakan bahwa sebaliknya justru mereka itu halafat Banu Hashim, ya. Khuza'ah ala Bani Naufal wa Bani Abi Sams. Nah, Banu Hashim ini halafat, ikut bersekutu dengan Bani Khuza'ah ala Bani Naufal wa Bani Abdi Syams. Jadi kesimpulannya bahwa ada yang mendukung Hilful Fudul, tapi ada juga yang menolak Hilful Fudul. Baik. Nah, Rasulullah SAW selalu menyatakan bahwa Hilful Fudul ini adalah satu kebaikan yang selalu dikenang oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya kata beliau, salah satu tokoh utama yang memperakasai daripada Hilful Fudul namanya Zubair bin Abdul Muttalib. Beliau yang mengusulkan pertama kali. Zubair bin Abdul Muttalib termasuk adalah pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namanya Sayyidina Zubair bin Abdul Muttalib. Nah, Zubair bin Abdul Muttalib inilah yang mengusulkan untuk membuat undang-undang. Karena kota Makkah pada waktu itu menjadi pusat peribadatan, banyak orang dari luar datang ke situ. Ada pasar tahunan, pedagang-pedagang semuanya kumpul di situ. Sehingga dibuatlah undang-undang untuk menjaga hak, menjaga keamanan para pendatang tersebut. Itu dibuat usulannya oleh Zubair bin Abdul Muttalib. Ya, Zubair bin Abdul Muttalib. Kemudian nanti di situ dibuat semacam institusi. Ada yang mengurus sikoyah. Sikoyah itu mengurus minuman, air zam-zam.
Semua tamu yang datang itu nanti diberikan minum air Zam-Zam. Nah, ini kan sampai sekarang berlaku. Air Zam-Zam itu sudah sejak zamannya Sayyidina Qusay. Ya, Haus Cokro Aminoto mengatakan orang pertama yang membuat aturan-aturan ini, ada yang urus siqoya, masalah air, ada yang rifada. Rifada itu mengurus makanan dan juga bantuan sosial. Ada juga Darun Nadwah. Mereka bangun gedung, ya semacam gedung MPR atau DPR versi mereka. Di situ nanti selalu diadakan rapat untuk membahas hal-hal yang penting pada waktu itu. Disebut Darun Nadwah. Nah, kata Haus Cokro Aminoto itu orang pertama yang membuat itu adalah Sayyidina Qusay. Ya, kakek buyutnya Rasul SAW. Dinamakan Qusay dari kata jauh, karena senang melakukan perjalanan jauh, ya, untuk urusan dagang. Sayyidina Qusay. Nah, beliau buat perumahan juga, perumahan di kota Makkah. Ada perumahan yang dekat mujawir Makkah, Ka'bah, dekat dengan Ka'bah. Dulu Ka'bah itu depannya rumah. Di zaman Sayyidina Qusay. Ada yang tinggal di luar itu, jauh. Nah, beliau yang menetapkan itu pertama kali dan diangkat seperti raja. Beliau seperti amir atau malik, sebagai raja, dan mengatur semua. Jadi zakat belum ada, ya. Zakat ini ada kan istilahnya dalam hukum Islam, juga hukum nabi-nabi terdahulu. Nabi Isa juga istilahnya zakat, ya. Tapi yang hebat di sini, Sayyidina Qusay bukan hanya masalah zakat yang diatur, tapi masalah bantuan sosial. Jadi beliau datangi orang-orang kaya, uangnya dikumpulkan. Setelah itu beliau keliling mencari orang-orang fakir miskin untuk diberikan bantuan. Itu kakek buyutnya Nabi Muhammad SAW, bernama Sayyidina Qusay. Ada juga yang mengurus, ya, namanya rifadah, liwa. Nah, ada liwa. Liwa itu bendera. Nah, jadi bendera ini nanti tugasnya apa? Militer. Jadi dibangun juga militer, dikasih liwa bendera. Bendera ini jadi simbol siapa yang megang bendera biasanya menjadi pemimpinnya. Itu sudah diatur di zaman itu. Antum bisa bayangkan di satu negeri yang jauh dari peradaban, di tengah gurun. Kalau Romawi Persia, ya memang secara letak geografis, ya, kemajuan ilmu filsafat sudah masuk. Di zaman itu filsafat gak masuk. Ilmu yang berkembang masa itu filsafat dari Yunani. Masuk ke Persia, masuk ke Romawi. Ini negeri di tengah gurun kok bisa memahami secara apa? Pemikiran modern. Diatur semuanya. Al-liwa ada, yang ngurus siqoyah ada. Siqoyah ngurus minuman, air Zam-Zam. Ar-rifada tadi bantuan sosial. Darun Nadwah, gedung parlemen. Nah itu, gedung parlemen juga dibangun, Darun Nadwah. Nah, fakanu Banu Abdul Manaf ma'hum Banu Asad, Banu Zuhro, Banu Tayyim, Banu Haris ibn Fihir. Nah, mereka inilah yang ikut bergabung, ya. Banu Abdul Manaf, Banu Asad, Banu Zuhro, Banu Tayyim, Banu Haris. Wa kana ma'a Bani Abdul Dar, Banu Makhzum, wa Banu Sahab, wa Banu Jumah, wa Banu Adi, wa humul Ahlaf. Kemudian juga ikut setelahnya, yaitu Banu Makhzum, Banu Sahab, Banu Jumuh, Banu Adi, wa hum al-Ahlaf. Nah, mereka ini menjadi satu persekutuan, ya. Kemudian setelah itu dibahas Mauliduhu sallallahu alaihi wasallam. Baru kita masuk ke pembahasan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini insyaallah kita mulai bahas di pertemuan berikut, ya, di mana Nabi dilahirkan, tahun berapa, tanggal berapa, ya, gimana proses kelahiran beliau. Nah, pertemuan berikut nanti kita akan bahas secara spesifik. Insyaallah mudah-mudahan semuanya sehat, afiat, istiqomah fi tha'ah wal ibadah. Amin ya rabbal alamin.